Jadi guys, ini ada chatan dari temen aku ya, namanya Riko nih guys. Dia tuh punya pengalaman history seram gitu guys. Langsung aja kita lihat ya. Nih kan aku ngechat, wah, yang baru pulang dari rantau, pulkam diem-diem aja, nggak ada ngasih kabar. Dia ketawa, wak. Tahu dari mana lu? Tadi siang gue nggak sengaja ketemu ibu lu di jalan, terus beliau cerita. Oh, katanya. Mentang-mentang udah sukses sekarang langsung lupa sama temen. Sukses dari Hong Kong, kata dia. Ini aja masih untung gue kagak mokat. Terus, mokat? Mokat gimana? Kan saya bingung ya. Gimana maksudnya orang lagi ngerantau kok mokat gitu? Nyawa gue hampir melayang, lu tahu nggak? Kata dia. Wadaw, ini seriusan ya. Makanya gue pulang kampung. Anjir kok bisa kan ya? Ceritanya panjang bos, kata dia. Gue siap nyimak kan. Jadi kira-kira sebulan yang lalu itu gue baru aja habis kontrak di tempat kerja yang lama. Gue pun otomatis nganggur dan terpaksa harus nyari kerjaan baru. Tapi sudah berhari-hari nyari lowongan, namun hasilnya masih zong. Sementara uang sisa gaji kemarin tersisa gak seberapa. Sedangkan minggu depan gue mesti bayar uang kos. Mau mengadu sama ortu di kampung gue gak berani, malu. Jadi gimana pun caranya gue secepatnya harus dapat pekerjaan. Nah, suatu hari setelah seharian muter-muter, gue mampirlah di sebuah warung buat beli air mineral sambil melepas penat. Gak lama nongkrong di situ bapak pemilik warung keluar dan mulai mengajak gue ngobrol. Ya kan biasanya kayak gitu ya, kalau di warung tuh pasti aja ada yang ngajak ngobrol gitu. Dia nanya gue dari mana dan mau kemana. Orangnya ramah banget, tuh kata si Riko ya. Lalu gue ceritalah kalau gue di sini merantau dan sekarang lagi nyari kerja. Mendengar cerita gue, tiba-tiba bapak itu bilang, wah kebetulan bapak juga lagi nyari anggota. Gimana kalau kamu kerja sama bapak saja? Si bapak nawarin gue untuk kerja jagain kiosnya dia ini. Gue kaget dong. Masa iya dengan kondisi lapaknya yang sangat sederhana bahkan bisa dibilang kecil ini, beliau mampu untuk memperkerjakan orang. Apalagi gue perhatiin yang beli di sini juga gak rame-rame amat. Kebayang omsetnya yang gak seberapa namun seolah bisa membaca pikiran gue. Bapak itu pun berkata, soal gaji kamu gak perlu khawatir, bapak sanggup bayar kamu UMR. Gila ya. Nih UMR tuh 4,5 juta ya kayaknya ya. Wow lumayan dong tuh kan kata gue gitu. Nah iya, terus si bapak bilang lagi kalau iya besok kamu bisa langsung kerja di sini. Soal tempat tinggal kamu gak perlu repot-repot nyari kos. Kamu bisa tinggal di rumah saya dan begitupun soal makan. Kamu gak perlu beli di luar, bapak yang nanggung. Buset, royal banget. Ya kan gimana ya, udah dikasih kerjaan, gak perlu ngekos, dikasih makan pula. Jadi kan tinggal buat nabung doang ya. Gue pun kaget untuk yang kedua kalinya. Apa gue gak salah denger nih? Itu artinya gue gak perlu keluar duit lagi buat makan dan kosan. Dan itu hematnya lumayan banget. Akhirnya tanpa mikir panjang, gue pun menerima tawaran si bapak dan langsung mengajak beliau bersalaman sambil mengucapkan terima kasih. Lalu gue pun diantar ke rumahnya. Setibanya di sana, gue pun kembali dibuat kaget. Si bapak ini ternyata punya rumah yang sangat besar dan megah. Like dan subscribe dulu guys untuk cerita chat history seram lainnya. Oke lanjut. Di halamannya juga terparkir mobil mahal dan beberapa buah sepeda motor. Ini orang kaya banget ya. Gue mikir-mikir ini si bapak pasti punya bisnis lain. Kalau enggak mustahil dia bisa sekaya ini. Benar juga sih ya. Tapi kalau emang benar terus kenapa beliau masih bela-belain jualan di pinggir jalan? Iya juga sih. Nah itu dia. Lanjut kan ya.
Begitu sampai di depan rumah pintu, kami disambut oleh seorang wanita yang tak lain adalah istri si bapak. Dia pun langsung menyuruh gue masuk. Namun yang gue heran, di rumah segede itu mereka cuma tinggal berdua tanpa pembantu. Dan mereka pun diketahui juga tidak memiliki anak, berarti nggak punya anak ya guys. Singkat cerita, besoknya gue mulai bekerja menjadi penjaga kiosnya Pak Adi ya. Kita panggil aja beliau dengan nama itu. Hari pertama kerja gue langsung merasa betah karena kerjanya yang begitu santai, hanya duduk-duduk sambil menunggu pembeli datang. Ya gimana nggak mau ya, kerjaan tinggal duduk-duduk nungguin pembeli, terus nggak perlu uang makan, uang kos, gimana nggak mau kan ya. Kalau dipikir-pikir, ini adalah kerjaan gue paling enak selama gue di rantau. Bener juga sih. Tak terasa sudah sebulan gue kerja ikut Pak Adi. Di suatu pagi selesai sarapan, dan pas mau berangkat buka kios, gue dipanggil sama Bu Adi. Ini gajimu bulan ini, silakan dihitung dulu. Nih ternyata si Riko ini udah gajian ya. Pas gue hitung-hitung, uangnya ternyata kelebihan. Uangnya kebanyakan Bu, ini sisanya saya kembalikan. Si ibu lalu menjawab, itu bonus buat kamu karena kerja kamu bagus, terimalah. Gue dalam hati langsung ngomong, kerja bagus gimana? Uang sehari-hari cuma duduk-duduk doang kok, kan ya. Kasih bonus lagi ya, baru berapa bulan. Bener-bener dermawan banget keluarga ini, pantas mereka bisa kaya raya, pikir gue. Jadi kan ya. Gue lalu pergi ke kios kerja seperti biasa. Nah malamnya usai sholat isya, gue nelpon ibu di kampung bilang kalau gue udah dapat kerjaan baru yang gajinya lebih gede. Mendengar itu, ibu gue pun langsung ngucap syukur sambil pesen jangan lupa menjalankan sholat 5 waktu. Setelah teleponan, gue pun langsung tidur. Nah disinilah awal dari inti ceritanya. Oke lanjut. Gak lama gue rebahan, antara sadar dan tidak, gue seperti didatangi sama sesosok makhluk tinggi besar dengan wujud menakutkan yang kemudian langsung mencekik gue. Buset guys, sampai merinding guys tuh. Ya. Gila. Gue berteriak-teriak sambil mencoba melepaskan diri, tapi cengkraman makhluk itu begitu kuat. Ini kayak kena rep-rep ya guys. Kamu pernah kena rep-rep gak guys? Di tengah situasi yang genting itu, tiba-tiba gue refleks mengucapkan takbir, Allahu Akbar gitu ya. Dan ajaib, seketika makhluk itu pun menghilang. Kan anjir banget ya. Gue pun kebangun dengan nafas ngos-ngosan, mimpi ini terasa begitu nyata. Besok paginya ketika gue mau sarapan sebelum berangkat ke kios, gue merasa suasana rumah seperti ada yang beda. Entah kenapa Pak Adi dan Ibu Adi bersikap dingin, tidak seperti biasanya. Terus bilang gini, kamu nanti sarapan dan makan di luar aja ya, ibu hari ini gak masak, kata Bu Adi dengan nada sedikit ketus. Gue pun mengangguk. Sambil jalan menuju kios, gue sempat mikir apakah gue telah melakukan kesalahan ataukah memang mereka berdua sedang punya masalah pribadi yang membuat sikap mereka tiba-tiba berubah. Entahlah, ya wajar ya, namanya orang berumah tangga pasti kebawa emosi ya. Malamnya ketika hendak mengambil wudhu, pas lewat di depan kamar bapak dan ibu Adi, gue gak sengaja mendengar mereka di dalam sedang ngobrol nih guys. Gue ingat persis Pak Adi berkata ke istrinya, kali ini gak boleh gagal lagi Bu, kalau enggak nyawa kita yang jadi taruhannya. Kok bisa gitu ya? Gue nggak ngerti maksud omongan mereka dan gue pun lanjut jalan ke kamar mandi kan ya. Setelah sholat isya, pintu kamar gue diketuk. Ternyata itu Bu Adi yang datang sambil membawa nampan berisi makanan nih guys. Dikasih makan lagi ya. Ini ibu bawain makanan buat kamu. Maaf ya, gara-gara ibu tadi nggak masak, kamu jadi terpaksa beli makanan di luar. Kok jadi baik ya? Tadi kan marah-marah.
Gue auto bengong, kok si ibu mendadak jadi ramah lagi. Bahkan sebulan kerja di sana, baru kali ini si ibu repot-repot nganterin makanan ke kamar gue. Ya mungkin bisa dianggap kayak anak sendiri gitulah ya. Meski heran, gue pun lalu mengambil nampan itu dan mengucapkan terima kasih. Ya kan udah dikasih ya, masa ditolak ya. Begitu si ibu balik ke kamarnya, gue pun langsung masuk ke dalam bermaksud untuk mencicipi makanan tadi. Namun gak tahu kenapa perasaan gue tiba-tiba menjadi gak enak. Seolah-olah ada bisikan yang melarang gue untuk memakan makanan yang diberi oleh si ibu tadi. Lalu gue kembali teringat percakapan antara bapak dan Bu Adi barusan yang kedengaran. Sangat mencurigakan nih guys ya. Tadi kan curigain banget gitu. Masa kalau nggak jadi nanti nyawa Bu Adi sama Pak Adi yang terancam gitu ya. Apa yang nggak jadi itu? Akhirnya gue berubah pikiran dan tidak jadi mencicipi makanan itu. Gue pun mutusin untuk langsung tidur guys. Belum lama rebahan ya, tiba-tiba muncul sosok seram yang kemarin datang dan menyerang gue. Nongol lagi ternyata guys. Parah banget ya. Apa sih itu? Namun kali ini bukanlah sebuah mimpi. Wih, nih beneran ya. Melainkan nyata dan gue dalam kondisi sadar sesadar-sadarnya. Nambah merinding guys. Kamu merinding gak guys? Komen guys. Terus sosok itu pun kembali bermaksud hendak mencekik gue. Gue spontan dong langsung membaca ayat-ayat suci meski dengan terbata-bata ya. Dan tak lama sosok itu pun menghilang. Tuh berarti kalau ketemu yang serem-serem tuh baca ayat suci guys. Ayat kursi ya termasuknya. Sekarang gue paham apa yang sebenarnya terjadi. Ini apa nih guys? Pasangan suami istri itu ternyata pelaku pesugihan. Dan gue adalah calon tumbal mereka berikutnya guys. Wih parah banget ya. Pantesan kalau misalkan gak jadi, orang itu yang jadi ini guys. Dan gue adalah calon tadi ya. Akhirnya malam itu juga gue langsung mengemasi barang-barang dan bermaksud untuk kabur guys. Namun ketika melangkahkan kaki keluar kamar, tiba-tiba gue mendengar teriakan dari dalam kamar bapak dan ibu Adi. Ampun, tolong jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami katanya guys. Sambil ketakutan gue pun langsung berlari keluar dari rumah itu. Kan itu lagi kenapa gitu ya? Kuat dugaan gue makhluk itu menyerang balik si pelaku pesugihan lantaran gagal menjadikan gue sebagai tumbal gitu guys ya. Wah berarti kalau misalkan itu kena ke diri sendiri ya. Alhamdulillah kan lu masih diberi keselamatan. Iya, dan gue gak tahu gimana nasib mereka setelah malam itu. Hanya saja belakangan tersiar kabar bahwa pasangan suami istri tersebut ditemukan tewas gitu ya, mengenaskan dengan kondisi mata melotot guys. Waduh, ngeri banget ya. Ya Tuhan, semoga dosa mereka diampuni. Gila ini ngeri banget guys ya. Coba cerita guys di dalam komentar guys. Di tempat kamu ada yang kayak gini gak guys ceritanya guys? Ini ngeri banget sih. Sampai nyerang gitu ya. Jadi mengorbankan nyawa sendiri gitu guys demi kaya. Parah banget guys. Lanjut ya di next video guys, part 2.